اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayatuhal akhwat wal ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ayatuhal akhwat wal ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian dari pembahasan sifatul mar'atis salihah, sifat-sifat wanita salihah yang dikarang oleh Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil
Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Di mana tema pembahasan kita pada pagi hari ini adalah keindahan ilmu dengan mengamalkannya. Keindahan ilmu dengan mengamalkannya. Telah kita jelaskan dalil-dalil akan kewajiban beramal dengan ilmu, dan bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu tidak bermanfaat apabila tidak diamalkan. Maka terlalu banyak dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hal ini, dan sebagiannya telah kita bacakan, walhamdulillah. Demikian pula terkait dengan ilmu akan bisa menjadi hujjah bagi pelakunya apabila tidak diamalkan. Telah kita sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah yang membelamu, atau sebaliknya dia akan menjadi hujjah yang akan mencelakakan dirimu. Nah, maka beramal dengan ilmu itu merupakan buah dari al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan itu dari faidah terbesar yang ada pada ilmu yang bermanfaat, apabila ilmunya membuahkan amalan. Sebab kalau ilmu tidak membuahkan amalan, maka tidak ada faidah dan buah yang bisa kita petik, entah di dunia maupun di akhirat, baik dalam urusan dunia kita maupun dalam urusan agama kita. Maka pada pembahasan ini kita akan terangkan terkait dengan jamalul ilmi al-amalu bih. Keindahan ilmu adalah dengan mengamalkannya. Di sini beliau nukilkan ucapannya Ibnul Wardi di dalam lamiyahnya. Beliau berkata, Fizdiyadil ilmi irghamul uda wa jamalul ilmi islahul amali. Menambah ilmu ini membuat jengkel musuh-musuh Islam. Seseorang dengan menuntut ilmu akan membuat jengkel para syayatin, syaitan-syaitan baik dari kalangan jin maupun manusia. Oleh karenanya setan tidak suka dengan penuntut ilmu, dan dia akan berusaha menghalangi para penuntut ilmu dari ilmu yang bermanfaat. Sehingga terkadang banyak rintangan-rintangan di dalam menuntut ilmu. Maka ketahuilah itu adalah godaan-godaan syaitan. Tatkala seseorang berhasil untuk bisa menuntut ilmu, berarti dia berhasil mengalahkan tipu daya syaitan. Syaitan akan berusaha semampu mungkin untuk dapat menyesatkan anak cucu Adam. Dan perkara yang terbesar yang akan
dijadikan syaitan untuk bisa menghalangi manusia dari hidayah adalah dengan dihalanginya dia dari menuntut ilmu. Dihalanginya dia dari menuntut ilmu. Oleh karena itu, menuntut ilmu butuh perjuangan, karena dia adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Bahkan ulama mengatakan bahwa jihad yang paling afdal di masa-masa sekarang ini adalah menuntut ilmu. Jihad yang paling afdal di masa-masa sekarang ini adalah menuntut ilmu. Nah, dan apabila dia sudah berhasil menuntut ilmu, maka syaitan tidak berhenti sampai di situ. Setelah dia menuntut ilmu dan berhasil mendapatkan ilmu, syaitan akan datang lagi, dan dia akan membuat orang tersebut malas dari mengamalkan ilmu yang sudah dia dapatkan. Ini juga dari bujuk rayu syaitan, sehingga seorang penuntut ilmu ketika dia sudah berhasil mendapatkan ilmu, maka dia tidak boleh sombong sebelum dia mengamalkan ilmu yang sudah dia dapatkan. Sebab ilmu kalau tidak diamalkan, maka itu adalah kebodohan, dan dia lebih mengikuti syaitan ketimbang mengamalkan apa yang sudah dia dapatkan dari ilmu yang bermanfaat. Para akhwat dan ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna, maka di sini Ibnul Wardi mengatakan bahwa fizdiyadil ilmi irghamul uda, menambah ilmu merupakan hal yang membuat jengkel musuh-musuh Islam. Wa jamalul ilmi islahul amal, sedangkan keindahan ilmu adalah perbaikan dalam amalan. Yani ilmu akan membuahkan amalan, dan ilmu akan memperbaiki amalan. Seseorang mungkin dia sudah beramal sesuai dengan ilmu yang sudah dia dapatkan, tetapi terkadang dalam amalan yang dia lakukan masih ada yang butuh diperbaiki, masih ada kekurangannya di sana dan di sini. Maka dengan ilmu akan memperbaiki amalannya, akan menghiasi amalannya, sehingga amalan yang dia lakukan, amalan yang dia kerjakan akan lebih besar dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata beliau hafizahullahu ta'ala, al-amalu bil ilmi sabatun wa najatun indal ihtidhar. Beramal dengan ilmu adalah kekokohan dan keselamatan tatkala seseorang menjelang kematiannya. Ilmu dan amalan akan menyelamatkan dirinya tatkala ia berada dalam sakaratul maut. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup dirinya dengan husnul khatimah apabila dia berilmu dan beramal. Akan ditolong oleh Allah
dan akan diberikan kabar gembira tatkala dia meninggal dunia. Naam. Wa fil qabri, dan juga tatkala dia berada di alam kubur. Beramal dengan ilmu akan menjadi keselamatan bagi dirinya. Tatkala malaikat Munkar wa Nakir bertanya kepada dia dengan pertanyaan, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Apabila dia termasuk dari orang yang beramal dengan ilmu, maka Allah akan teguhkan jawabannya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat nanti. Orang yang mengetahui bahwa Tuhannya adalah Allah, agamanya adalah Islam, nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tidak cukup kalau sekedar dan sebatas pengetahuan. Dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Dia hanya berkata, saya tidak tahu. Aku mendengar manusia berkata begini, saya pun ikut mengatakannya. Itu kalau sekedar ilmu tanpa amalan. Tetapi kalau dia beramal dengan ilmu yang dia dapatkan, maka dia mampu menjawabnya dengan mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dinil Islam, agamaku adalah Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Naam. Kemudian kata beliau, wa fi arasati yaumil qiyamah, dan juga tatkala di arasat, di padang mahsyar, tatkala ia dikumpulkan di hari kiamat, ilmu dan amalan akan bisa menjadi sebab diselamatkannya dia dari kengerian, ketegangan, kedahsyatan, huru-hara dan prahara di hari kiamat. Manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, tidak membawa apa-apa, dalam keadaan belum dikhitan. Matahari didekatkan sejarak 1 mil. Namun di sana ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Orang-orang yang disebutkan dalam 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah, adalah mereka-mereka yang beramal dengan ilmu. Mereka-mereka yang beramal dengan ilmu. Maka ilmu dan amal ini akan menyelamatkan kita. Wa indal mururi ala sirat, demikian pula tatkala melewati sirat, yaitu jembatan yang akan kita lewati pada hari kiamat, yang disebutkan oleh Nabi SAW, jembatan yang akan dilewati oleh manusia ketika itu lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang, sangat licin. Di situ ada duri yang menyambar-nyambar, di bawahnya adalah neraka jahanam. Kira-kira siapa yang berpikir untuk bisa selamat dari jembatan itu?
Bayangkan kalau lebih tipis dari sehelai rambut. Rambut saja tidak mungkin kita bisa lewati. Tapi bagaimana bisanya Allah selamatkan orang-orang yang beriman dari situ. Yang disebutkan oleh Nabi, ada yang melewati jembatan tersebut secepat kilat. Ada yang seperti kuda yang berlari kencang. Ada yang seperti hembusan angin. Ada dengan berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan ada yang terjatuh ke dalamnya. Yang menyelamatkan pada waktu itu adalah amalan, ketakwaan. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Yang demikian itu adalah suatu ketetapan dari Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang beriman, dan kami akan biarkan orang-orang zalim bertekuk lutut, terjatuh ke dalamnya. Waliyadzubillah. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Maka seseorang apabila Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dan amalan, tidak cukup sekedar ilmu tanpa amalan, dan tidak cukup sekedar amalan tanpa ilmu, tetapi ilmu dan amalan. Maka dia akan diselamatkan oleh Allah di hari yang sangat mengerikan itu, tatkala dia melewati as-sirat, jembatan yang dipampangkan di atas api neraka jahanam. Kemudian kata beliau, wa najah min dukhulin nar, dan juga akan diselamatkan dari masuknya ia ke dalam neraka. A'adzanallahu minha, semoga Allah melindungi kita darinya. Disebutkan bahwa orang yang tidak beramal dengan ilmunya, kelak pada hari kiamat, na'udzubillah, dia akan menarik ususnya di dalam neraka jahanam. Orang-orang pun berkumpul kepada dia. Dia berputar seperti berputarnya hewan pada penggilingannya. Orang-orang mengenal dia karena dulu dia adalah orang-orang yang dikenal dengan ilmu. Maka orang pun bertanya kepada dia, wahai fulan, mengapa kamu berada di dalam neraka bersama kami? Bukankah dulu kamu adalah orang-orang yang dikenal dengan ilmu? Kenapa bisa di dalam neraka? Maka dia pun menjawab, dahulu aku tahu ilmunya, aku memerintahkan orang untuk ini, untuk melakukan ini dan itu, tetapi aku sendiri tidak mengamalkannya. Aku melarang orang untuk melakukan ini dan itu, tetapi aku sendiri justru melakukannya. Nauzubillahi min dzalik. Akhirnya ia pun disiksa di dalam api neraka. Ilmu dan amal akan menyelamatkan kita dari hal tersebut. Para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Kemudian di sini beliau menyebutkan riwayat-riwayat bagaimana kesegeraan para sahabat di dalam mengamalkan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Kata beliau hafizahullahu taala, wa li salahis sahabah ridwanullah anhum wa salafina salih wa ta'zimihim lil adillah. Karena kesalihan para sahabat yang semoga Allah meridhai mereka seluruhnya, demikian pula para salaf kita yang saleh, dan karena pengagungan mereka terhadap dalil-dalil, kanu yutabbiquna wa yamtathiluna al-adillata ashadda mimma yamtathilul maridu kalam at-tabib. Mereka para sahabat langsung menerapkan dan menjalankan apa yang menjadi konsekuensi dari dalil-dalil yang ada. Bahkan mereka mengamalkan, menerapkan hadits-hadits Nabi lebih antusias
lebih besar dari orang yang sakit tatkala dia menjalankan saran-saran seorang dokter kepadanya. Orang sakit ketika diberikan saran atau resep dari dokter, maka dia pun akan menjaganya. Dia akan menjalankannya apa yang disarankan oleh sang dokter. Nah, dulu para sahabat di dalam mengamalkan hadits-hadits Nabi lebih daripada sekedar orang yang sakit tatkala dia menjalankan tuntunan, saran dan resep yang diberikan oleh dokter. Wa yadummuna wa yunkiruna ala man lam yarwihi ya'malu bil ilm. Dan mereka para sahabat sangat mencela dan mengingkari orang yang meriwayatkan hadis Nabi namun dia tidak beramal dengan apa yang dia dapatkan dari ilmu tersebut. Mereka sangat cela itu. Mereka ingkari orang-orang seperti itu. Taunya hanya sekedar berilmu tetapi kosong dari amalan. Jangan sampai ahlus sunnati wal jamaah, seorang yang berada di atas manhaj salaf, hanya semangat di dalam menuntut ilmu saja. Saya kira kalau mau dilihat seorang salafiyah itu orang yang semangat sekali dalam menuntut ilmu, dan itu nampak. Mereka menghadiri majelis-majelis ilmu luar biasa antusiasnya. Tetapi yang harus kita ingat, jangan sampai seorang salafi hanya berhenti dalam sekedar menuntut ilmu saja, tetapi mengamalkan ilmu, menerapkan ilmu, dia pun malas dengannya. Jangan sampai. Seorang salafi dia harus semangat di dalam ilmu, semangat di dalam beramal, semangat di dalam berdakwah, dan bersabar untuk senantiasa berada di atasnya. Bersabar untuk senantiasa berada di atasnya. Tatkala dia menuntut ilmu, mungkin timbul bosan di dalam dirinya. Apa saya ini, kok kerjaannya saya seperti ini saja terus? Apa tidak ada yang baru? Hanya menuntut ilmu saja. Nah, ini dari syaitan yang ingin menggugurkan kita dari istiqamah di dalam menuntut ilmu. Memang kerjaan kita seperti itu sampai meninggal kalau bisa. Kita berada di atas ilmu dan menuntut ilmu. Kemudian di dalam beramal harus bersabar di dalamnya. Terkadang letih dan lelah menghampiri dirinya tatkala dia harus mengamalkan apa yang dia tahu. Jangan pernah mengeluh tatkala dia beramal dengan ilmu yang dia dapatkan, walaupun mungkin hal tersebut pahit bagi dirinya, walaupun dia harus meninggalkan sedikit dari keduniaannya, tetapi dia sadar bahwasanya amalan inilah yang akan menjadi bekal bagi dia pada hari kiamat. Demikian pula di dalam berdakwah, di dalam mengurusi dakwah, dia harus bersabar. Mungkin dia merasa lelah dan letih di dalam mengurus dakwah, di dalam berdakwah. Namun dia harus ingat bahwasanya semua perjuangannya, semua upaya dan usahanya akan dicatat sebagai amalan salih yang akan memberatkan timbangan kebaikannya pada hari kiamat nanti. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Maka para sahabat Nabi mencela orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi tetapi tidak mengamalkan apa yang dia sudah dapatkan dari ilmu. Wa yakhafuna min adamil qiyam bih. Mereka khawatir dari tidak menjalankan, menegakkan ilmu yang sudah dia dapatkan. Wa haka bayanu syai'in min dalik.
Berikut kata beliau penjelasan sedikit dari hal tersebut, riwayat-riwayat yang menunjukkan bagaimana kesegeraan para sahabat di dalam mengamalkan ilmu. Dan sebagaimana yang pernah kami jelaskan, sebagaimana yang pernah kami terangkan, bahwasanya ilmu itu atau beramal syaratnya adalah dengan menjalankan amalan tersebut dengan sungguh-sungguh. Ini syarat kesempurnaan amalan, seperti yang pernah kita sebutkan. Kalau syarat sahnya amalan ada dua: ikhlas, kemudian mutaba'ah, ditambah lagi akidah yang benar. Sedangkan syarat sempurnanya amalan ada dua juga, seperti yang kita sebutkan. Yang pertama, kesungguhan di dalam mengamalkan, dan yang kedua apa? Bersegera di dalam beramal. Jangan menunda-nunda. Jangan mengatakan nanti, masih ada hari esok. Ya, kalau kamu ada di hari esok, kita tidak bisa menjamin kita masih ada di hari esok. Maka jangan pernah menunda-nunda amalan. Kematian itu senantiasa menghantui kita. Ketika kita mendengar ada kawan-kawan kita yang meninggal, maka itu peringatan dari Allah bahwa sebagaimana kawanmu sudah meninggal dunia, maka kelak kamu pun akan meninggal dunia. Karena seseorang jangan tertipu dengan usianya, seseorang jangan tertipu dengan masa mudanya. Betapa banyak para pemuda, para pemudi yang meninggal dunia, umurnya masih muda. Betapa banyak manusia-manusia yang dicabut nyawanya oleh Allah sementara usianya masih seusia jagung. Dicabut nyawanya oleh Allah. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, iyyaka wat taswif, hati-hati kamu dari beramal. Hati-hati kamu dari menunda-nunda amalan. Iyyaka wat taswif, hati-hati kamu dari menunda-nunda amalan. Fa innaka biyaumika walasta bighadin. Kenapa? Karena engkau berada di hari ini, kesempatanmu adalah hari ini. Adapun besok belum tentu kesempatan yang sama datang. Bisa jadi kamu meninggal, bisa jadi kamu masih hidup tetapi ada kesibukan sehingga tidak bisa kamu amalkan. Bisa jadi satu dan lain hal menghalangi dirimu. Banyak penghalang-penghalang dalam amalan. Maka kalau ada kesempatan untuk bisa beramal hari ini, lakukan hari ini. Jangan menunda-nunda. Nah, kalau dalam urusan dunia silahkan tunda, mau ditunda silahkan. Tetapi kalau dalam amalan, di dalam beramal, maka seseorang kalau dalam beramal hendaknya tidak menunda-nunda. Nah, hendaknya tidak menunda-nunda. Segera lakukan, segera jalankan. Iya. Makanya di sini disebutkan riwayat akhrajal Bukhari wa Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim min hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dari hadis Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yanhaakum, melarang kalian,
antahlifu bi abaikum, untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, dengan nama nenek-nenek moyang kalian. Tidak boleh bersumpah dengan nama nenek moyang, demi nenekku, tidak boleh. Mendengarkan hadits ini, Umar berkomentar, qala Umar, fa wallahi, demi Allah, ma halaftu biha mundu sami'tu Rasul sallam naha anha. Demi Allah, kata Umar, aku tak pernah bersumpah dengan nama nenek moyang semenjak aku dengarkan hal tersebut dari Rasulullah SAW. Beliau melarangnya, maka aku tidak pernah lagi lakukan. Menunjukkan bahwa Umar dulu pernah melakukannya, bersumpah dengan nama nenek moyang. Tetapi setelah beliau mendengarkan larangan itu, lihat bagaimana kesegeraan beliau, istijabahnya di dalam menyambut, mengamalkan, berhenti dari apa yang dilarang oleh Rasulullah. Zakiran wala athiran, aku tidak pernah lagi menyebutkan nenek moyangku untuk bersumpah dengannya, dan tidak pernah lagi aku bersumpah atau bahkan sekedar mengesankannya, tidak pernah. Ini bagaimana kesegeraan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam mengamalkan apa yang menjadi larangan. Dan juga disebutkan dalam riwayat, ketika turun ayat larangan dan haramnya minuman khamar, yang dulunya di awal-awal Islam khamar itu masih diperbolehkan untuk diminum, masih diperbolehkan di awal-awal Islam. Kemudian tatkala nampak kerusakannya, maka turun ayat mengharamkan khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Khamar dan kawan-kawannya itu adalah rijsun min amali syaitan, najis dan termasuk dari amalan setan. Fajtanibu, jauhi dia, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ketika turun ayat pengharaman khamar, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka langsung tumpahkan khamar-khamar mereka. Yang ketiga itu mereka simpan khamar mereka di rumah-rumah mereka, karena dulu khamar itu minumannya orang-orang musyrikin sarapan paginya. Mereka tidak lepas dari khamar. Tapi lihat ketika turun pengharaman khamar, mereka tidak tawar-tawar lagi kepada Nabi, mereka tidak demo kepada Nabi, tidak. Kalau mungkin orang sekarang sedikit aja langsung demo. Nah, para sahabat mendengarkan larangan langsung sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mereka tumpahkan, tidak ada tawar-menawar, tidak ada tawar-menawar. Bahkan disebutkan ada sebagian sahabat tatkala sarapannya mau minum khamar, sudah ada dihidangkan di depannya. Pas dia mau minum, datang berita khamar haram. Sahabat ini langsung tumpahkan. Dia tidak berpikir, ini kan terakhir ini, tidak masalah lah yang terakhir aja. Tidak, langsung ditumpahkan. Lihat, menerima dan menyambut perintah dan larangan. Begitu hendaknya seorang yang beriman. Ada larangan, tidak usah dia sibuk mempertanyakan kira-kira apa hikmahnya, apa anunya. Saya mau amalkan nanti kalau ada hikmahnya, nanti kalau masuk di akal pikiran saya baru saya mau amalkan. Sepanjang haditsnya sahih, maka amalkan. Maka amalkan. Dan jangan dia mempertanyakan apakah yang saya amalkan ini akan membuahkan hikmah yang sangat besar, atau akan membuahkan
keuntungan yang besar bagi saya di dunia ataukah tidak? Ini yang harus kita ingat. Segera beramal, sami'na wa ata'na. Naam. Lihat Umar bin Khattab mendengarkan hal tersebut, langsung mereka. Dan lebih parah lagi disebutkan dalam riwayat, ketika turun larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakan daging keledai, dalam keadaan para sahabat ketika itu sedang lapar-laparnya. Para sahabat sedang lapar-laparnya, dalam kondisi perang lagi. Dalam kondisi perang lagi. Kemudian masakan sudah siap, tercium aromanya. Lihat, para sahabat dalam kondisi lapar, saat perang, makanan sudah tercium aromanya, sudah mau dihidangkan. Kemudian Nabi melarang makan daging keledai. Kira-kira berat enggak dalam posisi ini? Sangat berat ya kan? Kalau mungkin larangannya sebelum itu, atau datang larangan dalam keadaan sahabat mungkin sudah kenyang, tidak terlalu butuh dengan makanan, mungkin enak, gampang ya kan? Tapi ini lihat, kondisinya sedang lapar, tentu sangat butuh dengan makanan, sangat lapar ini. Kemudian apa? Mereka dalam kondisi perang, tentunya butuh asupan makanan supaya kuat. Kemudian apa lagi? Makanannya sudah mau dihidangkan. Tentunya kan kalau misalnya makanannya baru mungkin disembeli, belum dimasak, masih ringan kan? Tapi ini sudah dimasak, sudah mau dihidangkan. Nabi tiba-tiba melarang makan keledai. Apa yang terjadi? Apakah para sahabat menawar-nawar, "Oh Rasulullah, enggak, terlanjur ya Rasulullah, terakhir kali ini sudah." Enggak ada itu. Langsung mereka tumpahkan. Bayangkan, langsung apa? Langsung ditumpahkan. Mereka enggak bertanya-tanya lagi. Ya. Apakah ini kalau dimakan kuahnya saja misalnya? Enggak. Haram ya haram. Langsung mereka tinggalkan. Subhanallah. Inilah kalau keimanan sudah berbicara. Nah, dan kita lihat bagaimana kesegeraan di dalam mengamalkan apa yang menjadi perintah ataukah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat wanita juga tidak ketinggalan dalam hal ini. Di sini beliau sebutkan riwayat wa akhrajal Bukhari fi sahihi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari hadits Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat tentang hijab, kaum muslimat diperintahkan berhijab. Karena dulu di awal Islam wanita tidak berhijab. Wanita tidak berhijab. Ini membantah anggapan sebagian orang liberal atau yang terpengaruh dengan paham liberal yang katanya hijab itu, apalagi cadar itu katanya budaya orang Arab dari semenjak dulu. Nah, ini keliru, tidak paham tentang bagaimana sejarah Arab dulu. Orang Arab dulu tidak berhijab, apalagi memakai cadar, enggak. Orang-orang liberal itu atau yang terpengaruh dengan paham liberal itu katanya apa? Ya itu kan cuman kultur budaya Arab katanya. Dulu itu apalagi di Arab itu kan berdebu, makanya wanitanya disuruh bercadar. Kalau enggak bercadar, masuk debu nanti di hidungnya, jelek dia nanti. Nah, ini pengaruh paham-paham liberal ya.
Yang mereka tidak tahu tapi sok tahu. Nah, sebenarnya tidak tahu tapi sok tahu begitu. Dia pikirkan dengan akalnya, oh iya betul ya. Dan orang yang bodoh juga bisa ikut-ikutan, oh iya betul juga. Memang kan di sana padang pasir, jadi kalau disuruh menutup wajah ya wajarlah, kata mereka. Maka mereka pun mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, lihat para sahabat wanita disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ketika turun ayat hijab, yaitu dalam surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, "Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yadribna bi khumurihin." Hendaknya para wanita menutupkan kain kerudung mereka ala juyubihin, di atas dada-dada mereka. Ini dalil syariat berhijab bagi wanita muslimat. Hendaknya mereka menutupkan kain kerudung mereka di dada-dada mereka. Surat An-Nur ayat 31. Ketika ini turun ayat, dulu kan para sahabat tidak berhijab. Turun ayat, apa yang mereka lakukan? Akhadna uzurahunna. Mereka langsung mengambil sarung-sarung mereka, fasyaqaqnaha, lalu mereka robek sarung mereka itu mingkibalil hawashi, dari pinggir-pinggirnya, fahtamarna biha, lalu mereka menutup wajah mereka, menutup dada-dada mereka dengan kain sarung mereka. Dirobek langsung, subhanallah. Lihat bagaimana kesegeraan sahabiat itu. Mereka tidak tunggu, nantilah, tunggu beli dulu lah baru pakai hijab, belum ada uang ini beli. Tidak, langsung mereka ada kain di situ, mereka ambil. Nah, mereka langsung tutupkan, mereka jadikan itu hijab bagi mereka. Subhanallah. Lihat bagaimana para sahabat wanita terdahulu. Nah, mereka tidak tanya-tanya lagi, langsung ini perintah, jalankan. Seperti itu harusnya. Nah, seperti itu harusnya. Taib. Dan di sini beliau sebutkan lagi riwayat bagaimana kesegeraan para sahabat. Ada kisah diceritakan dalam hadis riwayat Abu Daud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, bainama Rasulullah SAW yusalli bi ashabih, ketika Rasulullah sholat mengimami para sahabat, idh khala'ana alaihi, maka tiba-tiba Nabi lepas sandalnya, fawadha'ahuma an yasarih, lalu Nabi letakkan di sebelah kirinya. Jadi dulu Nabi dan para sahabat sholat pakai sendal, dan sholat pakai sendal itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tetapi kan dulu masjidnya Rasulullah itu kan terbuat dari tanah. Kalau sekarang ya jangan kalian masuk sandal, pakai sandal di masjid. Karena kalau masjid kita sekarang kan keramik ya. Kalau sandalnya bersih, memang sandal di masjid ya silahkan, tidak masalah. Tetapi jangan juga dilakukan di tempat orang awam, bisa dipukuli kita. Sholat pakai sandal. Tetapi kalau yang sudah paham sunnah, sholat yang pakai sandal itu sunnah sebenarnya hukumnya. Rasulullah biasa melakukan. Dan dulu kita waktu di pondok pesantren di Yaman juga, itu biasa kita lihat ya, para tulab sholat pakai sandal di masjid. Tapi sandalnya bersih, bukan sandal kotor. Nah, perhatikan hadis ini. Jadi pernah Rasulullah sholat mengimami para sahabat. Tiba-tiba di tengah sholat Nabi lepaskan sandalnya, fawadha'ahuma an yasarih, Nabi letakkan di sebelah kiri beliau. Falamma ra'a dzalikal qaum alqauni alahum, ketika para sahabat melihat itu, para sahabat yang juga sholat pakai sandal, mereka lepaskan sandal mereka. Kenapa? Ikut Nabi. Karena mengikuti Nabi, Nabi lepas sandalnya, mereka juga lepas sandalnya.
Falamma qada Rasulullah SAW salatah, ketika Nabi sudah selesai salat, qala, maka Rasulullah bersabda, ma hamalakum ala ilqaini alikum. Apa yang menyebabkan kalian membuang sandal-sandal kalian? Apa itu? Mengapa? Kata Nabi, apa yang mendorong kalian membuang sandal kalian, melemparkan sandal kalian? Kenapa? Selesai salat ini. Qalu, mereka menjawab, ra'ainaka alqaitana alaik fa alqaina ni'alana. Ya Rasul, kami melihat kamu membuang sandalmu, maka kami juga ikut buang. Ya kami kan ikut kamu ya Rasul. Subhanallah ya. Sahabat lihat Nabi buka sandalnya, mereka langsung buka. Nah, ini kesegeraan para sahabat, lihat. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, inna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril, atani, tadi datang kepadaku, kata beliau. Tadi malaikat Jibril datang kepadaku, fa akhbaroni, lalu mengabarkan kepadaku, anna fihi maqadaron, bahwa di sandalku ada kotoran, ada najis. Qala ada. Wa qala idza jahadakum ilal masjid falyamdur. Lalu Nabi bersabda, apabila kalian datang ke masjid, masuk masjid, lihat dulu sandalnya kalau mau sholat pakai sandal. Fa in ra'afina alaihi qadaran aw ada, kalau dia lihat kotoran di sandalnya atau ada najis di sandalnya, falyamsahu, maka hendaknya dia gosokkan sandalnya dulu, wal yusalli fihima, lalu dia sholat memakai kedua sandalnya tersebut. Al hadits sahahul walid fil jami' as-sahih. Hadits ini disahihkan oleh bapakku, maksudnya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Dari sini kita bisa melihat bagaimana ya kesungguhan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan, menjalankan apa yang menjadi perintah Nabi, larangan Nabi, perbuatan Nabi. Dan tidak ketinggalan para sahabat wanita pun, mereka langsung mengamalkan apa yang menjadi perintah kepada mereka. Ya, tidak seperti orang di zaman sekarang. Kalau datang perintah, sibuk mengkritisi perintah itu. Datang larangan, apa katanya? Mungkin masih ada keringanan. Ini kan apa namanya? Jangan sampai cuman makruh ji, bukan haram. Nah, ada sebagian orang yang seperti ini. Iya. Datang perintah dan larangan bukan langsung menjalankan, tetapi mau cari uzur dulu, mau cari keringanan dulu. Kayaknya kalau sedikit enggak apa-apa ini. Kan sedikit aja. Nah, kayaknya kalau belum dulu dijalankan nantilah dulu. Subhanallah. Nah, ini apa namanya? Sangat jauh ya dari apa yang dituntunkan di dalam agama ini. Syaratnya seorang beramal, syarat kesempurnaan amalan, bersegera dalam mengamalkan. Jangan tunda-tunda amalan. Segera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan keindahan beramal atau keindahan ilmu dengan mengamalkannya. Semoga apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas kebenaran sampai akhir hayat kita. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.